آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya wal mursalin al-qail fima utiya min jawami'il kalim may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Muttafaqun alaih. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamin 'alaina bil khair. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyak wa akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah di petang hari ini kita masih diberi nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama nikmat sihatul badan dan sihatul ruhani serta tetapnya iman Islam dan ihsan kita, sehingga di petang hari ini kita bisa hadir untuk mengikuti kajian rutin ilmu syariah di setiap ahad petang dalam keadaan siha wal afiyah. Marilah kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya marilah kita berkirim doa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasa terima kasih kita kepada beliau yang telah memberikan ajaran, pegangan hidup, petunjuk hidup yang berasal dari wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mempunyai pegangan hidup yang jelas, yang tiada ragu di dalamnya, dan kita bisa merajut harapan-harapan yang sangat tinggi, yakni harapan hidup bahagia di dunia hingga di akhirat kelak. Oleh karena itu, marilah kita menyampaikan doa sholawat dan salam ini kepada beliau biqauli
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan selanjutnya tidak lupa marilah kita juga berterima kasih kepada para pendahulu kita yang telah mewariskan perjuangan para beliau, yakni masyarakat Islam yang moderat, terkhusus di daerah Surabaya ini dan di Nusantara pada umumnya. Wabil khusus kepada beliau yang telah meninggalkan jejak perjuangan dan juga warisan infrastruktur dakwah, yakni masjid yang mulia ini, yakni Raden Rahmatullah Sunan Ampel dengan semua tim dakwah beliau, sehingga mampu merubah wajah masyarakat Jawa dari mayoritas Hindu menjadi mayoritas Muslim tanpa kekerasan, tanpa mengalirkan darah, tanpa menyebar ketakutan-ketakutan. Dan hal itu berlangsung hingga sekarang, di mana masyarakat Muslim di daerah Surabaya khususnya tidaklah masyarakat Muslim yang suka menebar ketakutan, menebar ancaman kepada kelompok masyarakat yang lain. Oleh karena itu, mari ini kita syukuri dengan cara berterima kasih kepada beliau Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dan diakui sebagai santri beliau meskipun tidak pernah berguru secara langsung, dan kita bisa istiqomah mengikuti jejak perjuangan beliau dan mewariskan semangat perjuangan ini kepada anak turun kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ta'abbudan wa taqarruban ila Allah ta'ala wa tawassulan ila hadratin nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa ikhwanihi wa abaihi minal anbiya wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila jami' ashabi Rasulillah khususan min khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin As-Siddiq wa Umar bin Khattab wa Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila jami'i malaikatillah min malaikatil ardi wa malaikatis samawat khususan li jami'i malaikatil muqarrabin wa hamalatil arsy wabil khusus li sayyidina Jibril alaihi salam wa sayyidina Mikail alaihi salam wa sayyidina Israel alaihi salam wa sayyidina Israfil alaihi salam. Lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إن جميع أرواح أولياء الله أينما كانوا خصوصا أولياء جزيرتنا Nusantara وبالخصوص di Aulia At-Tis'ah Al-Jawiyah wa nakhusu khususan di ruhi murabbi ruhina Raden Rahmatullah Sunan Ampel wa ghairihim min dzurriyyatihim wa ashabihim wa talamidihim wa aqaribihim wa man intasaba ilaihim wa salaka masalikahum wa tariqatihim min tariqati tarbiyatil islamiyah wa da'watil islamiyah wal jihad fi sabilillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila jami'i arwahi ulama'illah khususan di jami' a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fiddin minal ulama'il amilin as-salihin bil khusus di jami'i a'immatil arba'ah wa khususan di imamina asy-Syafi'i wa ashabihi wa jami'i masyayikhina wa asatidina wa mu'allimina wa man salaka masalikahum wa tariqatihim min tariqati ta'lim wa ta'allum wa tarbiyatil islamiyah wal jihad fi sabilillah wal li'la'i kalimatillah wa ila jami' arwahi man assasa jam'iyat al-harakat al-islamiyah fi da'watil islamiyah wa tarbiyatil islamiyah wal jihad fi sabilillah mobil khusus di jami' arwahil mujahidina fi dairatina Surabaya ghafarallahu dzunubahum wa rafa'a darajatihim wa nawwara dharihahum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma ila jami' arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa man lahu huququn 'alaina min dzurriyyatina wa ila jami' arwahi ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa ila jami' arwahil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat aynama kanu masyarikal ardi ila magharibiha barriha wa bahriha min ladun adam ila yaumil qiyamah wa jami' arwahil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan min ahli maqbarah Ampel ghafarallahu dzunubahum wa nawwara dharihahum wa rafa'a darajatihim indallahi rabbil alamin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma liqada'i hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah Isirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa hadiyatan li ruhi mu'allif hadzal kitab Syekh Hafiz Suja wa man sarahahu Dr. Mustafa Dzibul Bugha wa jami'i arwahiman salaka masalikahu wa tariqatihi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kita yang baik. Kemudian kita masih membahas di Kitabul Aiman wan Nudhur, di fasal Kitabul Uqliyah wasyahadah, tentang pengadilan dan persaksian. Kalau kemarin kita sudah membahas masalah kriteria seorang hakim yang layak untuk menjadi hakim. Kenapa kok hakim itu harus ada kriterianya, bukan sembarang orang? Karena dia itu berurusan dengan hak orang lain, ya. Dimana seorang hakim itu kan menjadi juru penengah ketika ada dua pihak atau lebih yang sedang bertikai, berbeda sedang berselisih entah urusan apa saja, sehingga hakim ini menjadi penentu strategis. Bahkan hakim ini dijanjikan pahala yang besar, dijanjikan pahala double oleh Nabi, karena dalam hadis dikatakan bahwa hakim yang menghukumi sesuatu perkara dan ternyata hukumnya itu benar, maka dia mendapat dua pahala. Pahala apa itu? Yang pertama, karena dia sudah mengerahkan kemampuannya untuk mencari keputusan yang paling sesuai dengan syariat. Dan yang kedua, pahala karena yang diputuskan itu benar. Kalaupun umpama ternyata keputusannya salah, ada yang miss kalau bahasa sekarang, gitu ya. Ada yang hilang sedikit saja, itu kan nanti bisa menyebabkan keputusan yang salah. Itu pun masih mendapat pahala. Pahala dari apa? Dari usahanya untuk mencari kebenaran dengan kemampuannya itu, ya, dengan kemampuannya itu. Meskipun dia tidak mendapat pahala dari keputusan yang salah, karena salah, ya nggak mendapat pahala. Tapi kalau orang tersebut tidak punya kemampuan, ya, seperti saya, panjenengan tidak paham dengan banyak hal, ya, kok nekat menjadi hakim memutuskan sebuah perkara, maka keputusannya tidak akan berlaku. Keputusan yang dibuat oleh orang yang bukan ahlinya itu ya, yang tidak memenuhi kriteria yang kita bahas minggu kemarin, keputusannya tidak berlaku. Dan umpama pun keputusannya itu benar, dia tidak mendapat pahala. Bahkan itu merupakan pekerjaan dosa, fasik, maksiat. Karena tadi itu bukan ahlinya kok memberanikan diri menjadi hakim, gitu ya. Jadi kalau di negara kita itu ada aturan-aturan yang ketat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim, calon hakim, itu sudah tepat.
Jadi hakim itu tidak bisa seperti jabatan menteri atau jabatan gubernur, jabatan bupati, ya. Sembarang orang bisa asalkan ditunjuk, asalkan dipilih, kan gitu ya. Kayak menteri, kita tahu kan menteri itu ada yang tidak tahu apa-apa tentang hal yang diurusi, tapi dia jadi menteri, ya, jadi menteri. Kenapa kok jadi menteri? Karena sudah jatahnya, sudah kesepakatan sebelumnya. Nah terus apakah nanti dia akan bertindak di luar jalur kementeriannya? Ya tidak juga, karena dalam aturan negara menteri itu jabatan politik, sementara di belakang jabatan menteri itu banyak tenaga ahli, itu dari orang-orang yang memang ahlinya. Umpama saja menteri tentang yang ngurusi tentang ikan, perikanan, nah, itu di belakang menteri itu meskipun dia umpama dulu sekolahnya hanya lulus SMA, tapi yang ada di belakangnya tenaga ahlinya, eselon-eselon satunya, eselon-eselon 4 apa-apa gitu. Itu semua orang-orang ahli di bidang yang diurusi. Jadi tidak terlalu berpengaruh lah gitu ya. Tidak terlalu berpengaruh jabatan itu. Tapi kalau hakim ini tidak ada kompromi. Tidak ada hakim yang lulusan teknik sipil, nggak ada. Hakim lulusan sarjana ekonomi, nggak ada. Semua hakim pasti lulusan sarjana hukum, dan itu ditambahi dengan pendidikan profesi berapa gitu ya, berapa tahun lagi. Nah, jadi tidak mudah untuk menjadi hakim, apalagi kalau hakim syariat ini juga kayaknya lebih sulit. Tapi tidak berarti kok tidak ada orang yang pantas untuk menduduki jabatan hakim, tidak ya. Karena semua oleh negara sudah diatur. Kayak hakim-hakim yang duduk di pengadilan agama, kan kita punya pengadilan agama ya, meskipun tidak ada pengadilan di atasnya. Apa ada pengadilan di atasnya pengadilan agama? Nggak ada ya. Kalau pengadilan negeri, nah, itu di atasnya ada apa namanya, pengadilan tinggi ya, yang kedudukan di provinsi. Di atasnya lagi masih ada apa, Mahkamah Agung ya. Tapi kalau pengadilan agama ini nggak ada. Di atasnya itu Menteri Agama, langsung Menteri Agama ya. Mungkin karena yang diurusi itu terbatas ya, tidak semua hal bisa diajukan di pengadilan agama. Gitu aja urusannya sudah sangat banyak sekali. Urusan apa? Perceraian ya. Perceraian. Berapa ribu orang yang bercerai di tiap kabupaten tiap tahunnya? Wah, ribuan. Itu cobaan kita sebagai manusia ya. Banyak orang yang bercerai, padahal perceraian itu perbuatan yang bisa mengguncang arsy-Nya Allah. Jadi Allah nggak suka gitu. Dengan perceraian, nggak suka. Sehingga kita dituntut untuk bisa mengatur sebaik-baiknya rumah tangga kita, jangan sampai bercerai. Meskipun bercerai tidak dilarang, tidak dilarang. Sudah ya. Selanjutnya kita membahas tentang praktek dari seorang qadhi ini bagaimana kalau dia sudah memenuhi kriteria yang kita bahas minggu kemarin. Selanjutnya kita bahas bagaimana cara prakteknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa barakatihi fid dharaini
Amin. Wa yustahabbu ayyajlisa fi wasatil balad fi maudhi'in barizin linnas. Seorang hakim itu tidak boleh mempunyai tempat praktek di tempat yang tersembunyi. Tidak boleh. Harus di tempat yang mudah diketahui banyak orang. Baik itu diketahui oleh penduduk setempat ataupun pendatang. Makanya di zaman Belanda dulu tempatnya qadhi itu di mana? Di mana tempatnya qadhi? Di sebelah Masjid Agung. Masjid Agung letaknya di mana? Di mana Masjid Agung misalnya? Di alun-alun. Ya. Pernah lihat di kabupaten-kabupaten itu ya? Semua masjid agungnya berada di alun-alun. Itu tata letak yang dilakukan oleh Belanda. Kalau sekarang sudah berubah semua. Berubah semua, nggak ada itu seperti itu. Ya. Kita lihat meskipun ya bergesernya tidak jauh. Ya kadang-kadang kayak pengadilan agama gitu ya. Letaknya sulit untuk dicari karena agak minggir dari kota. Berarti penataannya masih lebih baik zaman Belanda dulu. Ya, masih lebih baik zaman Belanda dulu. Jadi dulu kantornya itu mesti di sebelahnya ya jadi satu dengan masjid, cuman di luar bangunan masjid. Kayak ini gitu ya. Ini masjidnya, terus itu gedung dipakai untuk qadhi gitu. Seperti itu dulu di Sidoarjo itu kayak gitu. Saya masih ingat ya. Gedungnya seperti itu penataannya. Dan itu mungkin di setiap kabupaten seperti itu. Ya, pokoknya yang ada alun-alunnya, di situ ada tempatnya qadhi. Meskipun bukan bernama pengadilan agama, tapi qadhi namanya. Ya. Tempatnya qadhi, dan di situ mereka qadhi ini berpraktek. Ya. Jadi tempatnya harus ngedeng, mudah diketahui oleh banyak orang. Tidak hanya penduduk setempat, tapi juga pendatang. Sehingga ketika ada seorang pendatang yang mengalami kasus masalah dengan siapapun di daerah itu dan dia ingin menuntut keadilan, dia mudah untuk mencari si qadhinya ya. Dan biasanya dikasih plakat gitu ya, pengadilan. Sampai sekarang itu masih ya, semua pengadilan agama ada plakatnya besar, pengadilan agama. Saya belum pernah ke pengadilan agama, tapi kalau saya lihat gambar-gambarnya itu biasanya kebanyakan yang kesana itu orang perempuan ya. Nggak tahu kenapa. Saya sih nggak tahu kok banyak perempuannya yang ke pengadilan agama. Selanjutnya wala hajibalahu, ketika melakukan praktek hukum atau melakukan penyelesaian persengketaan, maka posisi hakim tidak boleh terhalang apapun. Wala hajibalahu, tidak boleh terhalang apapun, entah itu pintu, entah itu cagak, entah itu apa gitu ya, tempat posisinya itu harus berada di tempat yang mudah dilihat oleh orang-orang yang bersangkutan ya. Jadi tidak boleh hakim kok memutuskan dengan cara bersembunyi di balik tembok gitu ya, kayak pengakuan dosa itu. Umpama saja di bilik, hakimnya di bilik hanya dengar suaranya saja, nggak boleh ya, harus terlihat, tidak ada yang menghalangi di situ. Terus selanjutnya, meskipun itu penghalangnya adalah pintu, maksudnya penghalang yang bisa digeser atau dibuka ya, itu tidak disarankan seperti itu posisi duduknya. Terus selanjutnya wala yaqudu
lil qadai fil masjidi. Hendaknya qadhi atau hakim syariat tadi tidak menggelar perkaranya di dalam masjid. Jadi tidak disarankan untuk menggelar perkara di dalam masjid. Kenapa? Karena nanti itu banyak sekali hal-hal yang bikin penghalang untuk lancarnya urusan. Umpama saja di situ terjadi benturan yang agak keras antar pihak-pihak yang bertikai sehingga mereka teriak-teriak, meso-meso, apalagi sampai adu fisik, padahal itu di dalam masjid. Nah, itu kan nggak pantas, ya kan? Nah, itu harus dihindari. Atau yang bersangkutan, yang berurusan perkara itu seorang perempuan yang sedang haid, nah, kan haram toh kalau dia diam di dalam masjid. Nah, itu untuk menghindari hal-hal yang bisa menghambat proses pelaksanaan penghakiman. Atau di situ melibatkan anak kecil, akhirnya dia lari-lari, nangis, ngompol dan lain-lain. Atau bahkan umpama saja yang berurusan itu ternyata bukan orang Islam, orang kafir. Nah, di situ kan terjadi ketidakpantasan di dalam masjid, sehingga hendaknya qadhi dalam memutuskan perkara tidak di dalam masjid, ya. Tapi kalau sekarang ya nggak ada, semua ada tempatnya yang layak lah gitu ya. Semua ada tempatnya yang layak. Kayak pengadilan agama ya, tempatnya itu hakimnya sangat mudah dilihat ya oleh semua pihak. Terus komunikasinya juga lancar ya, karena pakai alat bantu pengeras suara, baik pihak hakim maupun pihak yang berseteru atau bertikai. Selanjutnya itu untuk posisi hakimnya. Untuk posisi hakimnya seperti itu. Selanjutnya wa yusawwi bainal khosmaini fi thalathati asya'a. Hakim harus memperlakukan sama kepada pihak-pihak yang bertikai dalam 3 perkara. Apa saja 3 perkara itu? Jadi hakim ketika menghadapi 2 pihak yang bertikai, ya, dia harus memperlakukan sama terhadap kedua belah pihak itu dalam 3 hal. Yang pertama apa? Fil majlisi, dalam tempat duduknya. Tidak boleh si hakim menempatkan si A lebih dekat daripada si B, atau menempatkan si B lebih tinggi daripada si A. Jadi harus sama, dekatnya, tingginya itu harus sama. Wallafzi, gaya bicaranya kepada kedua belah pihak itu hakim juga harus sama. Umpama ke pihak si A, hakimnya bilang Anda, itu ya, maka kepada si B hakim juga harus bilang Anda, nggak boleh dirubah menjadi kamu, nggak boleh, atau apalagi dirubah menjadi panjenengan, nggak boleh ya. Dari bahasanya juga harus sama ya, bahasanya juga harus sama. Dan itu memang diberlakukan ya di kasus-kasus kalau kita melihat siaran TV itu semua pakai bahasa standar ya. Jadi sama semua, tidak ada yang
seperti tadi itu, yang satu dipanggil Anda, yang satu dia panggil kamu, enggak ada. Semua dipanggil Anda semua. Anda. Terus yang ketiga adalah walahdi, dalam hal memandang. Ya. Dalam hal memandang. Ini kayaknya bukan sesuatu yang sepertinya, bukan sesuatu yang ketara gitu ya, tetapi ini penting ya. Jadi hakim ketika memutuskan perkara ini, cara memandangnya kepada pihak-pihak yang bertikai ini harus sama porsinya, prosentasenya sama ya. Nggak boleh kok terlalu sering melihat si A, jarang melihat kepada si B, nggak boleh. Jadi cara memandangnya juga harus seimbang. Apapun ya kondisinya, umpama si A lebih enak dipandang, si B kurang enak dipandang, umpama ya. Kenapa si A enak dipandang? Karena dia orangnya banyak duit, sehingga yang dipakai yang bagus, terus kulitnya bersih, badannya rapi, semua rapi, bulu-bulu dan rambutnya rapi semua. Sementara yang satu orang miskin umpama ya, pakaiannya kusut, rambutnya enggak rapi, acak-acakan gitu ya, dan lain sebagainya. Meskipun seperti itu, hakim tetap harus melempar pandangan secara sama ya, prosentasenya secara sama. Jadi entah ini kalau di pengadilan negeri itu ada aturannya apa enggak, saya kurang tahu. Terus di pengadilan agama mungkin hal ini, karena itu pengadilan agama itu mengambil dari aturan syariat, insya Allah itu ya ada ini ya, kayak dijadikan tata tertib atau kode etik hakim itu ya. Hal-hal yang seperti ini pasti sudah diatur kalau di pengadilan agama. Itulah sekilas kelanjutan pembahasan kita tentang pengadilan syariah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.